Dari siapa dulu? Ya, syuting. Untuk dari syutingnya seru banget ya karena bisa bertemu dengan Naila, ada Lea, ada Gabriel. Mereka asik-asik banget, bondingnya sangat nyambung sekali. Kita seperti menjadi remaja sesungguhnya gitu loh. Gitu sih. Mungkin kalau buat aku yang paling seru adalah pada saat mendalami karakter Nurul ini sih, karena rasanya tuh berbeda banget gitu ya sama karakter remaja-remaja lainnya. Walaupun mungkin terasa deket, tapi juga sebenarnya ada detail-detail kecil yang membedakan antara apa sih yang bisa bikin suatu orang bisa dijuluki sebagai Nurul. Itu kan sebenarnya masih abu-abu banget ya. Jadi itu sih keseruannya dari riset-riset karakternya sampai pada saat syuting, diskusi-diskusi yang tidak pernah selesai itu yang menyenangkan. Boleh diceritain dong keseruan workshop Bonceng 3 tadi? Ya, jadi waktu pas kita sebelum mulai syuting itu memang ada workshop bonceng bertiga karena sebenarnya tuh masing-masing dari kita udah pernah bonceng tiga, cuman untuk menjadi kesatuan yang terlihat nyata gitu seru banget. Kita bahkan sampai setiap reading itu kita selalu disuguhi cemilannya itu adalah cimol dan makaroni yang pedes-pedes gitu supaya semakin nurul. Jadi seru, menyenangkan. Oke. Challenging. Kalau Rasya sendiri pendalaman karakternya gimana jadi Ustadz muda, jadi Gus? Untuk pendalamannya sendiri ini cukup menarik ya karena aku seperti belajar. Aku sampai baca buku. Aku lupa judulnya apa ya. Pokoknya dia tentang Islami gitu. Juga aku sampai ada bertemu salah satu public figure yang dimana dia bisa bisa dibilang role model aku juga gitu untuk aku masuk ke jiwanya Gus Amar seperti public figure tersebut lah gitu loh. Dan ya kira-kira aku seperti belajar sih gimana caranya untuk tetap tenang, untuk tetap gimana caranya bersikap dermawan tuh seperti apa, kayak gitu sih. Dan menarik banget. Nah, tadi kamu menyebut diskriminasi kelas sosial. Ya. Hal itu apa sih, pernah mengalami atau kamu dapat? Karena aku sendiri sebagai remaja banyak banget remaja-remaja yang suka merendahkan ya, suka menyinggung. Mereka merasa kelas sosial mereka lebih baik, padahal kalau aku sendiri ya sebagai kita semua remaja, kita memiliki versinya masing-masing gitu loh untuk berpenampilan, untuk mengekspresikan diri gitu. Padahal ya kita punya caranya kita sendiri untuk keren kayak gitu sih. Jadi ya semoga dengan adanya series ini bisa melawan stigma tersebut sih. Gabriel, do you feel pressure to be a main character that Effortnya working with keren banget Nadia? loh BTW Jujur, Gabriel ini. pertama kali sebagai peran utama pressure banget. Tapi as time goes by, lebih jadi santai dan aku berterima kasih banget ketemu orang-orang, my friends, Rasya, Naila, Lea, Alif, Cass, sutradara juga Mas Angli, Kak Adis. Mereka bantuin aku biar tambah mantep lah di series ini. Pressure-nya lebih kemana? Kalau boleh tahu. Kenapa? Pressure-nya lebih di apa? Lebih kayak gimana ya, like oh damn, ini pertama kali aku jadi kayak pertama deg-degan, gak mau salah, harus bener mulu. Jadi kayak overthinking gitu, gimana ya gitu terus. Ya, Ada experience tapi effortnya keren sih Iya. karena Tapi Gabriel dia- tuh suka bertanya, jadi dia mau terus bertanya, terus mau belajar juga. Dia mau belajar, dia Iya. benar-benar mau belajar. Proses reading kita juga cukup panjang, jadi kita punya cukup banyak waktu lah untuk Kita juga Masuk ya ke karakternya. maklum lah. Alhamdulillah lah aku ketemu sama these people in my life. Ya. Thank you so much ya guys. Thank you. Nah, ya, itu kalau untuk perannya Lily ya sendiri, peran Lily sendiri itu suka benci banget sama apa tuh yang namanya Kania. Itu bagaimana mengembangkan karakter antagonis seperti itu? Sebenarnya Lily itu nggak benci, cuman dia merasa apa ya, terganggu aja sama orang-orang seperti Kania gitu, yang menurut dia disturb her peace gitu loh. Tapi tapi nantinya Lily sadar kalau ternyata orang-orang yang seperti Kania itu justru lebih apa ya, lebih jujur, lebih nggak munafik sama sekali, dan pertemanannya lebih setia gitu. Nanti akan ada perubahan dari karakter Lily. Nah, itu untuk perannya sendiri untuk Naila De Purnama sama Gabriel, itu kan ceritanya tentang antara cinta dan benci, selain istiqomah dan cerita benci. Nah, bagaimana membangun konfliknya?
membangun konfliknya antara cinta dan benci itu menjadi dinamika yang menarik sih justru buat aku. Di luar dari kisah pertemanan dan juga mimpinya Kania, justru dia dihadapkan dengan kondisi dimana dia harus menerima supaya dia bisa melanjutkan mimpinya yang awal-awalnya benci terus nanti akan ada dinamika yang menarik di hubungannya. Kayaknya juga itu salah satu trope favorit penonton ya, enemies to lovers tuh kayaknya memang selalu menyenangkan gitu. Semoga juga ditontonnya bikin gemes. Dari Gap apa Gap? Wah, jawabannya hampir sama kayak Naya sih. Sama. Apa aja nih alasan Gen Z harus nonton series ini? Alasan. Dari siapa? Karena Gen Z banget. Banyak yang dulu aku sering lihat di TikTok, terus di project ini aku ngalamin beneran gitu. Kayak Bajawa gitu kan lagi rame juga di TikTok. Terus ya hal-hal yang nurul banget yang sering kita lihat di FYP TikTok itu akan ada banyak sekali di series ini gitu, dan membawa pesan moral yang sangat bagus juga untuk anak-anak muda, anak-anak remaja zaman sekarang, untuk tidak membedakan orang karena penampilan, dan untuk semua anak remaja biar bisa mengekspresikan diri dengan entah cara berpakaian, entah cara berbicara, selama tidak membawa energi negatif untuk orang lain, silahkan gitu, boleh aja. Buat Lea sendiri seberapa mirip sih karakter kamu sama pribadi, ada berasanya kayak mungkin high maintenance apa maksudnya fashionnya mungkin di luar fashion atau mungkin juga di luar terus kayak Iya sih ada miripnya, tapi aku nggak apa-apa kok dipanggil Mbak, by the way. Aku nggak kayak Lily, nggak apa panggil aku. Terus secara karakter ya kalau soal judesnya tentu aku nggak kayak gitu. Tapi soal ya dia gimana cara berpenampilan, dia selalu rapi, selalu bisa mix and match outfit, itu menurut aku kayak gitu sih. Aku kayak gitu Mbak. Aku mau nambahin sih tentang alasan kenapa teman-teman Gen Z semua harus nonton video original series di luar Nurul ini, karena salah satu yang paling menarik buat aku adalah gimana Kania punya ambisi yang sangat besar, yang mungkin kalau misalnya orang di sekitar kita sekarang ngomong kayak aku punya cita-cita pengen kuliah di luar negeri, walaupun terlihat nggak mungkin, tapi Kania punya ambisi yang besar, dan dengan itu dia melakukan segala hal gitu, karena nanti akan ada konflik yang cukup besar di mana ternyata pada saat Kania di sekolah yang lama dia merasa pintar, tapi ternyata pada saat masuk ke sekolah yang baru di SMA Galaxy ternyata kemampuannya tidak cukup gitu. Di situ baru dia akan merasakan lebih banyak konflik di dalam dirinya. Jadi gitu sih tentang ambisi dan semangat. Jadi kalau misalnya punya cita-cita nggak apa-apa, nggak usah malu, tetap harus didukung dan support. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Sorry. aman. Tadi kita belum. Iya mungkin Oh ya. Oke, kalau buat aku sendiri kenapa harus nonton di luar Nurul series ini? Aku bisa bilang karena series ini merupakan series yang paling relatable dan Gen Z dari semua tontonan Gen Z yang ada, karena sebenarnya seperti inilah Gen Z gitu loh, remaja yang ya kehidupannya segala macem, karena di series ini kita nggak akan ada tuh remaja yang berhadapan dengan mafia, berhadapan dengan hacker. Kita ya berhadapan dengan ya remaja gitu loh. Palingnya masalah remaja ya seperti apa sih, fitnah segala macam ya, karena emang itulah remaja seperti itu gitu loh, nongkrong, makan seblak, makan cilok ya, karena emang itu remaja. Jadilah itulah kenapa kalian harus nonton, karena emang relatable banget, karena emang itulah yang dialami sehari-hari sama remaja. Itu sih. Well, jawabanku sudah diambil sama Rasya, so ya relatable sama kok bisa perhatiin lah what to do and what not to do pas nonton series ini. Ada banyak maknanya juga, benefitnya. Jangan rendahin, ngeremehin apa? Ya merendahkan penampilan orang kelasnya lain. beda atau enggak, jangan. You don't know Ya. kondisi mereka kayak gimana. Ngomong boleh? Kamu bah. Lebih rapat lagi? Ya video original.